Baik, kita mulai ya. Kita mulai lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kelas 10 apa 2, kita masih diberikan umur yang panjang dalam kesehatan. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah di dalam memahami pelajaran pada pagi hari ini tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Materi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah tentang gemar menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu, atau kita akan belajar tentang pentingnya menuntut ilmu. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita mulai, mari kita buka pembelajaran pada pagi hari ini, pelajaran PAIBP, dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku sekalian, selanjutnya silahkan kalian isi daftar hadirnya yang sudah saya siapkan di kelas Microsoft Teams ya, PAIBP kelas 10 APAT 2. Silahkan kalian mengisikan, yaitu diklik hadir ketika kalian hadir, kemudian di submit ya. Nah, di sini di kelas 10 APAT 2, ini di Microsoft Teams-nya, kalian dibuka di kelasnya 2021 PAI 10 APAT 2, kemudian masuk di AD 3.09 tentang gemar menuntut ilmu. Silakan diklik di sini, maka nanti akan muncul tampilan di sini, yaitu daftar hadir Vkon PAIBP gemar menuntut ilmu. Tanggalnya hari ini tanggal 15 bulan 2 Februari 2021. Ketika kalian sudah bisa mengikuti Vkon, silahkan kalian klik hadir, kemudian submit vote. Atau ketika kalian sedang tidak bisa mengikuti karena sakit, silahkan klik sakit, submit vote. Ketika izin juga di submit vote-nya. Begitu ya. Alhamdulillah ini sudah ada 8 respon ya. Ini kalau hadir kelihatan, itu berarti berhasil melakukan submit vote-nya. Nah, kalau tidak berhasil melakukan submit vote, tapi submit vote-nya, maka dia akan tertulis di bawahnya di folder yang di sini. Baik, anak-anak akhirnya ya. Dan yang baru masuk juga silahkan diisi daftar hadirnya. Dan anak-anakku sekalian, untuk kelancaran di dalam pembelajaran pada kali ini, saya mohon maaf sebelumnya karena sinyalnya di sini juga sedikit lebih lambat dari biasanya. Saya mohon ketika dalam penyampaian materi, tolong mikrofonnya kalian dimatikan terlebih dahulu. Kalian dengarkan dahulu, kalian simak terlebih dahulu, lalu nanti ketika kalian diminta untuk melakukan pembahasan atau pertanyaan-pertanyaan, kalau ada pertanyaan silahkan dibuka mikrofonnya dan ditanyakan. Baik, kali ini kita akan belajar tentang materi menuntut ilmu. Nah, apakah sudah kelihatan anak-anak di perangkat kalian slide-nya? Sudah Pak. Sudah, Oke, Pak. kita ya tentang gemar menuntut ilmu dan mengamalkannya. Baik, mari kita mulai dari pembahasan definisi ya. Menuntut ilmu menurut Islam. Apa sih yang dinamakan dengan ilmu? Di dalam bahasa Arab ya, di dalam lughatul Arabiyyah, dalam bahasa Arab, dua pengertian yaitu secara bahasa dan secara istilah. Ilmu secara bahasa itu adalah bentukan dari kata, ini bahasa Arab, dari bahasa Arab, maka
kata ilmu itu bentukan dari kata sifat, yaitu alima ya'lamu ilman. Dasarnya adalah alima, kemudian menjadi ya'lamu dan ilman. Ini secara bahasa. Dijelaskan bahwa lawan kata, ya, dijelaskan bahwa lawan kata dari al-ilmu adalah al-jahl, yaitu bodoh atau tidak tahu. Sehingga jika dikatakan alim tu asyai'a, berarti saya mengetahui sesuatu. Jadi secara bahasa, ilmu itu berasal dari kata alima ya'lamu ilman. Ya, yang artinya adalah tahu atau mengetahui. Lalu lawan kata dari ilmu, ya, atau al-ilmu itu adalah al-jahl atau jahlun, ya. Artinya adalah bodoh, tidak tahu atau tidak mengetahui. Jadi ketika di dalam bahasa Arab itu ada kalimat alim tu asyai'a, artinya adalah alim tu, saya mengetahui, asyai'a, sesuatu. Nah, jadi saya mengetahui sesuatu. Selanjutnya adalah pengertian ilmu secara istilah atau secara terminologi. Ilmu itu adalah pemahaman tentang hakikat sesuatu. Ia juga merupakan pengetahuan tentang sesuatu yang diketahui dari zat atau dari esensi, sifat, dan makna sebagaimana adanya. Di dalam kitab tafsir Aisar at-Tafasir dijelaskan bahwa al-ilmu sabilul hasyah, faman la ilma lahu billah fala hasyatan lahu, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Artinya ada ilmu itu adalah menuju rasa takut kepada Allah. Ya, ilmu adalah jalan menuju rasa takut kepada Allah. Barang siapa yang tidak mengenal Allah, maka dia tidak mempunyai rasa takut kepada Allah. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Kemudian di dalam sebuah kitab Ta'limul Muta'alim, karyanya Syekh Zarnuji, ya, karya Syekh Az-Zarnuji, itu ada sebuah syair yang berbunyi la tanalul ilma illa bisittatin ta'un bika an majmu'iha bi bayani zakain wa hirsin wastibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tulisan, yang artinya adalah ingatlah, kamu itu tidak akan pernah memperoleh ilmu pengetahuan. Kita semua tidak akan pernah memperoleh ilmu pengetahuan kecuali dengan 6 perkara. Ya, kecuali dengan 6 perkara yang akan ku jelaskan semuanya kepadamu secara ringkas, yaitu yang pertama, kecerdasan. Yang kedua, minat yang besar di dalam ilmu. Yang ketiga adalah kesabaran di dalam menuntut ilmu. Yang keempat adalah bekal yang cukup. Yang kelima, harus mematuhi petunjuk dari dan harus meminta petunjuk dari guru. Dan yang keenam adalah jangan pernah berharap menuntut ilmu atau belajar waktunya adalah sebentar, karena menuntut ilmu adalah waktunya lama. Jika kalian ingin memperoleh ilmu, ingat 6 perkara tadi. Yang pertama, kecerdasan, dan ini bisa diasah dengan kemampuan kamu untuk
rasa ingin tahu yang lebih, minat yang besar, kesabaran, bekal yang cukup, petunjuk dari guru, dan waktunya yang lama. Zarnuji di dalam kitab At-Ta'lim Muta'alim. Lalu anak-anakku sekalian, kita ini beragama Islam ya. Islam artinya adalah agama yang selamat, agama keselamatan. Mudah-mudahan kita bisa selamat menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Islam itu memerintahkan kita, umatnya itu untuk menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu itu adalah bukan karena kepentingan sesuatu hal ya, tapi memang kita harus yakini betul-betul bahwa yang namanya menuntut ilmu ini adalah perintah dari Islam. Dan yang namanya menuntut ilmu itu adalah kewajiban. Jadi setiap orang yang beragama Islam itu hukumnya wajib untuk menuntut ilmu. Hukumnya adalah wajib. Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya adalah wajib bagi kaum muslim maupun muslimat, yaitu orang Islam laki-laki maupun orang Islam perempuan. Ini adalah wajib. Anak-anakku sekalian, kita sekarang sedang menjalankan sebuah kewajiban, yaitu menuntut ilmu. Kewajiban yang Allah sendiri perintahkan. Lalu selanjutnya adalah menuntut ilmu itu memiliki tujuan. Tujuannya adalah yang pertama, mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai lupa, bukan yang lainnya, tapi mencari ilmu itu karena mencari ridhonya Allah yang pertama. Lalu carilah kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sudah dan mudah-mudahan kita mendapatkan ridhonya Allah dan kasih sayangnya Allah, kita akan dimudahkan segala jalannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik ketika kita sedang menuntut ilmu maupun setelah kita selesai menuntut ilmu. Yang akan ada nanti adalah ilmu yang bermanfaat. Ketika kita mencari pekerjaan, dimudahkan mencari pekerjaannya, ya, bisa bermanfaat bagi orang banyak, bukan hanya dirinya sendiri. Lalu yang berikutnya adalah, tadi sudah dibahas sebetulnya di awal, tetapi jika masih kurang jelas, di sini akan saya bahas sedikit lagi. Ilmu secara istilah, artinya adalah ilmu secara umum yang orang-orang bisa memahaminya. Ilmu itu adalah sesuatu yang dengan ilmu itu, ya, singkat secara sempurna. Artinya ada ketika seseorang itu memiliki ilmu, dia akan menjadi bisa, yang sebelumnya tidak bisa akan menjadi bisa, yang sebelumnya tidak tahu akan menjadi tahu, yang sebelumnya tidak takut menjadi takut, yang sebelumnya ini merasa paling benar sendiri bisa mawas diri. Nah, itu anak-anakku sekalian. Lalu yang berikutnya adalah pengertian atau definisi menuntut ilmu. Ya, apa itu menuntut ilmu? Menuntut itu adalah sebuah usaha yang dilakukan seseorang untuk mengubah tingkah lakunya ke arah yang lebih baik. Karena ilmu itu menunjukkan jalan kebenaran dan meninggalkan jalan kebodohan. Kemudian kita akan kaji Quran surat At-Taubah ayat 122. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Ayat ini ya, Quran surat At-Taubah ayat 122.
itu berbicara tentang pahala yang sangat besar dan gencarnya ajakan untuk melakukan jihad di jalan Allah. Dan di sini juga ada kecaman bagi orang, ya, bagi mereka yang enggan melakukan jihad kecuali mereka itu memiliki alasan yang dibenarkan oleh syariat Islam. Dan ayat ini mendorong umat Islam itu untuk berbondong-bondong maju ke medan perang, sehingga seakan-akan perang lain itu terabaikan. Ya, jadi mereka itu fokus pada suatu perang. Jadi yang perang yang lainnya atau peran-peran lainnya, hal-hal lain itu terabaikan. Fokusnya dengan perang, perang, perang. Yang namanya jihad adalah perang, yang namanya jihad adalah perang. Pada masa itu, masyarakatnya, umat Islam memahaminya jihad adalah perang, sehingga melupakan hal-hal yang lain, perang-perang yang lain dan peran-peran yang lain. Kejadian ini tidak sepenuhnya dikehendaki dan tidak semestinya dilakukan, karena masih banyak aspek kehidupan lain yang membutuhkan peran aktif dari kaum muslimin. Terjemahan ayat tadi itu adalah di sini, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin atau orang-orang yang itu semuanya pergi ke medan perang. Nah, jadi ketika masalah tadi itu ayat ini turun karena orang terlalu memikirkan yang namanya jihad adalah di medan perang, sehingga melupakan yang lainnya. Maka Allah turunkan Quran surat At-Taubah ayat 122. Ya, di sini dijelaskan bahwasanya tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa? Sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi dalam pengetahuan agama mereka untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka itu mendapatkan sesuatu yang baik, yaitu agar mereka dapat menjaga dirinya. Nah, ayat di sini dipadukan. Jadi yang namanya jihad itu bukan hanya berperang, tetapi menuntut ilmu, khususnya menuntut ilmu agama, itu juga jihad di jalan Allah. Jadi jihad ada dua macam. Jihad di dalam berperang dengan musuh yang nyata, dan jihad berperang melawan hawa nafsu kita, yaitu ketika kita sedang belajar. Kandungan Quran surat At-Taubah ayat 120 di sini Allah menjelaskan kepada umat Islam bahwa apabila terjadi peperangan, maka umat Islam itu tidak wajib semuanya pergi ke medan perang, tidak wajib semuanya. Artinya ada pembagian tugas di dalam masyarakat Islam, yaitu ada yang berangkat berperang, ya, dan ada juga yang sebagian yang lain itu berangkat untuk memperdalam ajaran agama Islam atau tafaqquh fiddin dalam makna yang luas, memperdalam agama. Nah, dengan demikian umat Islam itu akan terhindar dari kebodohan dan keterbelakangan, karena umat Islam itu masih memberikan pengajaran, masih memiliki orang yang berilmu, sehingga ajaran agama Islam dapat diketahui secara merata oleh seluruh umat Islam. Lalu pengertian fikih di sini itu bukan hanya sekedar ilmu agama, ya. Jihadnya juga bukan hanya sekedar ilmu agama, tetapi mencakup, ya, menyangkut segala macam pengetahuan yang kondisi umat Islam saat ini memiliki beberapa kelemahan, ya, banyak sekali kelemahan di berbagai aspek ilmu pengetahuan, sehingga umat Islam tidak akan mampu terlibat di dalam percaturan dunia, misalnya di bidang teknik sipil, di bidang militer, dan di bidang media komunikasi,
umat Islam masih kurang di bagian bidang tersebut. Akibatnya mayoritas umat Islam itu mayoritas menjadi konsumennya saja, bukan produsen. Coba kita perhatikan, kita umat Islam, sementara umat Islam adanya sepeda motor, adanya mobil, itu buatan mana? Itu buatan siapa? Adanya handphone yang kita pakai ya, handphone yang kita genggam, laptop, komputer yang kita pakai, itu buat televisi yang kita sering gunakan untuk menonton film, menonton sinetron, menonton berita, itu buatan siapa? Kebanyakan umat Islam itu hanya menjadi konsumen, bukan menjadi produsen. Maka di sini pentingnya menuntut ilmu adalah bukan hanya sekedar ilmu agama, tetapi ilmu-ilmu yang mendukung kelanggengan, kekokohan agama itu sendiri, agar bisa bersaing di dunia, baik itu media komunikasi, teknik sipil, militer, ataupun yang lainnya. Kemudian di dalam Quran Surat At-Taubah ayat 122, itu ada kata-kata ta'ifah. Ta'ifah itu maknanya adalah bukan hanya satu atau dua orang yang menjadi pakar atau ahli di bidangnya. Apa jadinya apabila di dalam suatu negara atau bahkan yang lebih luas lagi hanya ada satu atau dua orang saja yang ahli? Contohnya, ya, contoh nyatanya atau contoh konkretnya bisa kita lihat di Indonesia. Sudah lebih dari setengah abad merdeka, namun sumber daya alam yang ada di perut bumi di Indonesia ini tidak banyak memberi kesejahteraan bagi rakyat Indonesia, karena tidak banyak yang memiliki ahli di bidang pertambangan atau mineral. Sebaliknya, pihak asing, pihak lain, itu sudah banyak yang menikmatinya karena mereka belajar dengan tekun dan sungguh-sungguh dan menjadi seorang ahli di bidangnya masing-masing. Dan masih kandungan Quran surat At-Taubah ayat 122, di sini salah satu tujuan berperang di dalam Islam adalah dalam rangka membela diri dari ancaman dan serangan kaum kafir. Sementara itu, tujuan untuk mendalami ajaran Islam adalah untuk menghilangkan keterbelakangan umat, sehingga seluruh ajaran Islam itu dapat dilaksanakan sesuai dengan dasar keilmuan yang benar dan mantap. Menteri menemukan jihad yang dengan menggunakan senjata, bukan hanya itu, tetapi bisa tanpa senjata. Yang namanya jihad itu yaitu berperang untuk melawan kebodohan, berperang melawan ketidaktahuan kita, dan berperang melawan keterbelakangan kita, berperang melawan berperang melawan hawa nafsu, berperang melawan amarah, dan berperang yang lainnya. Mari kita bahas hadis tentang menuntut ilmu yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Kasir bin Qais qal kuntu jalisan ma'abid darbi masjid Dimashq. Faja'ahu rajul faqal ya Abu Darda inni ji'tuka min madinati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li hadisin balaghani annaka tuhaddithuhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma ji'tu li hajatin qal fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man salaka tariqan yatlubu fihi ilman
sahhalallahu bihi tariqan min turuqil jannah wa innal malaikah tatadau ajnihataha lidhalli talibil ilmi wa innal alim la yastaghfirullah mawati wa ma fil ard wal hitan fi jawfil ma'i wa inna fadlal alim 'alal 'abid ka fadlil qamaril laylah al-badri 'ala sa'iril kawakib wa innal ulama warasatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wal dirhaman wa rasul ilma faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Rawahu Abu Dawud. Dari Kasir bin Qais, ia berkata, aku pernah duduk bersama Abu Darda di masjid Damaskus. Lalu datanglah seorang laki-laki kepadanya dan berkata, wahai Abu Darda, sesungguhnya aku datang kepadamu dari kota Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena sebuah hadis yang sampai kepadaku bahwa engkau meriwayatkannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidaklah aku datang kecuali untuk itu. Abu Darda lalu berkata, aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa meniti jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan baginya jalan ke surga. Sungguh para malaikat merendahkan sayapnya sebagai tanda kerelaan atau keridhaan kepada mereka, yaitu penuntut ilmu. Orang yang berilmu itu akan dimintakan ampunan oleh penduduk langit dan bumi hingga ikan yang ada di dasar laut. Kelebihan seorang alim dibanding ahli ibadah itu seperti keutamaan rembulan pada malam purnama atas seluruh bintang. Dan para ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Dan para nabi tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham. Mereka itu hanyalah mewariskan ilmu. Barang siapa mengambilnya, yaitu mengambil warisannya mereka nabi, yaitu ilmu, maka ia telah mengambil bagian yang banyak. Baik anak-anak sekalian, ini tadi hadisnya sungguh luar biasa ya. Seorang sahabat Nabi ya, yang bernama Kasir bin Qais ini hanya demi satu buah hadis rela datang untuk mendapatkan satu buah hadis ya, yaitu dari kotaknya Rasulullah ya, dari kotaknya Rasulullah di sini, yaitu kotak Madinah Al-Munawwarah, itu menuju ke kota Damaskus. Yang berada di situ adalah sahabat Nabi Abu Darda yang memiliki hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang ilmu. Maka Kasir bin Qais ini rela mendatangi Abu Darda. Sungguh luar biasa. Ya, maka dari itu kita patut mencontoh semangat orang-orang terdahulu, karena dengan semangatnya itu mereka bisa mendapatkan ilmu yang luar biasa. Dan di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kita sebuah pesan dari Allah ya, memberikan kita sebuah keutamaan, manfaat atau hikmah orang yang menuntut ilmu. Jadi kalau kita sedang belajar, kita sedang menuntut ilmu, maka kita ini akan dimudahkan jalan kita untuk menuju surganya Allah. Ya, siapa yang tidak ingin surga? Semua orang pasti akan surga. Dan kita sekarang sedang belajar, dan mudah-mudahan kita nanti dimudahkan jalannya ke surga. Maka dari itu ketika kalian sekolah, maka belajarlah kalian. Ketika lulus dari sekolah, tetaplah kalian belajar, apapun itu kalian niatkan untuk belajar. Karena orang yang belajar itu dari dia lahir sampai dia mati. Kemudian di sini para malaikat yang luar biasa ya, penduduk langit dan bumi mendoakan kita,
mendoakan kita agar kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat itu merendahkan sayapnya sebagai tanda kerelaan, keridhaan kepada mereka yang sedang belajar atau menuntut ilmu. Bahkan ketika ikan pun yang ada di dasar laut ikut mendoakan. Sungguh luar biasanya orang yang belajar atau menuntut ilmu ini. Kemudian kelebihan seorang alim dibanding ahli ibadah itu seperti keutamaan rembulan pada malam purnama atas seluruh bintang. Jelas bulan purnama itu lebih terang daripada bintang. Para ulama adalah pewaris para nabi. Para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, tidak mewariskan harta, tapi mereka mewariskan ilmu. Dan ketika kita mengikuti jejak nabi, mendapatkan ilmu, mencari warisannya nabi, maka kita telah mengambil bagian yang banyak. Baik anak-anak sekalian, ini akhir untuk hari ini ya, yaitu tentang sikap kita ya, sikap kita atau contoh perilaku yang perlu kita lakukan di dalam menuntut ilmu adalah yang pertama, milikilah motivasi untuk menuntut ilmu sepanjang hidup, karena mencari dan menuntut ilmu merupakan bagian dari jihad fi sabilillah. Dengan menuntut ilmu berarti seseorang itu berperang melawan kebodohan, berperang melawan hawa nafsunya, berperang melawan ketidaktahuannya, berperang melawan keterbelakangannya, dan berperang melawan kemiskinannya. Lalu kita harus bisa mempunyai semangat untuk menuntut ilmu dan memiliki semangat untuk mengajarkan kembali kepada orang lain. Hal tersebut bukan hanya untuk meraih predikat sebagai orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga untuk mengejar ketertinggalan umat Islam. Umat Islam itu tidak akan pernah bangkit hanya karena ibadah saja, namun harus melalui ilmu yang disinergikan dengan kekuatan ibadah mereka. Berusahalah sekuat tenaga untuk senantiasa meningkatkan ilmu pengetahuan sebagai ikhtiar atau usaha agar tidak tertinggal oleh laju perkembangan zaman. Seluruh ilmu yang sudah didapat harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kemaslahatan dan manfaat bagi sesama umat dapat terwujud. Sementara itu, Allah Subhanahu wa taala sangat murka kepada orang yang tidak mau mengamalkan ilmu yang mereka miliki. Hindarilah sikap sombong dan bangga atau ujub karena memiliki ilmu. Kepandaian itu ya yang kita miliki itu hanya sedikit saja dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Lalu alasan penting itu adalah sudah dibahas tadi, bisa dikatakan ini adalah kesimpulan. Yang pertama, orang yang menuntut ilmu itu penting karena belajar itu adalah bagian dari ibadah. Apalagi diawali dengan bismillah di awal tadi. Dan bagian dari jihad fisabilillah, yang artinya adalah ini jaminannya adalah surganya Allah. Kemudian derajatnya Allah akan tinggikan. Ilmu yang bermanfaat memiliki pahala yang besar. Dimudahkan jalannya menuju surganya Allah. Akan didoakan oleh seluruh makhluk di langit dan di bumi. Dan hidup kita akan menjadi lebih maju karena dengan ilmu banyak hal yang bisa kita ketahui dan kita pelajari. Baik anak-anak, sampai di sini materinya. Apakah ada pertanyaan? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Enggak. Sudah bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa ya. Baik. Nanti ini materinya share atau mungkin ini kan saya rekam Vicon pada pertemuan kali ini. Nanti
Jika ada kesempatan akan saya share juga hasil rekamannya, biar nanti teman-teman kalian yang tidak bisa mengikuti Vicon bisa menyimak rekamannya. Tetapi daftar hadir tetap yang ikut Vicon pada hari ini. Baik anak-anak sekalian ya, kata-kata terakhir pada pertemuan hari ini, kesimpulannya adalah tuntutlah ilmu meskipun ke negeri Cina, artinya tuntutlah ilmu meskipun jauh tempatnya, tuntutlah ilmu dari liang lahat sampai dari Buain sampai liang, artinya menuntut ilmu itu adalah sepanjang hayat atau sepanjang hidup, dan menuntut ilmu itu adalah wajib hukumnya bagi kita semua yang beragama Islam, dan menuntut ilmu itu adalah jihad fi sabilillah. Tak perlu berperang, hanya perlu belajar menuntut ilmu, itu sudah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.